Pernahkah kita membayangkan bagaimana kita selama ini mengasihi Tuhan? Coba dibayangkan. Apakah cukup? Apakah begitu cara mengasihi Tuhan selama ini? Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Coba kita introspeksi diri deh. Apakah hidupku ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kita mesti membayangkan ya. Dahulu waktu masih remaja. Di sini kan nggak ada remaja ya. Dahulu waktu masih remaja, ketika seorang pria naksir sama seorang gadis, itu bagaimana? Rohnya itu menyala-nyala, bukan? Dia akan berpikir keras bagaimana menyenangkan dia. Bagaimana menarik hati dia. Dengan segala cara. Rumahnya jauh, muter-muter masuk ke pelosok pun disamperin. Dan itu bukan gini, malas aku, enggak. Wah, menggebu-gebu. Demi menyenangkan orang yang disukainya. Nah, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, masa coba periksa roh kita. Apakah roh kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ataukah kita hanya datang kepada Tuhan karena ada maunya? Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau kaya. Tuhan, aku mau sukses di dunia ini. Mau berkuasa. Atau mau begitu? Ini beda jauh loh. Beda jauh motivasinya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau seseorang datang kepada Tuhan cuma mau cari mujizatnya, itu bukan mengasihi Tuhan, itu mengasihi diri sendiri. Supaya aku sehat, umur panjang, kaya raya, sukses di bumi, terkenal, berkuasa. Coba bayangkan. Makanya Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan tidak berkenan. Nggak ada perkenanan Tuhan dalam hidup orang seperti itu. Cuma orang itu merasa Tuhan berkenan. Nah, kalau merasa kan subjektif. Sebenarnya tidak, Tuhan tidak berkenan. Periksa Alkitab kalau nggak percaya. Bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Lakukan seluruh perintahnya, seluruh kehendaknya, seluruh, bukan sebagian. Jadi fokus kita itu mau menyenangkan Tuhan. Apa yang harus kulakukan supaya hidupku ini berkenan? Tuhan itu senang. Tuhan itu tersenyum kalau lihat kita. Gitu loh. Apakah Tuhan tersenyum kalau kita lihat, kalau kita puasa 10 jam gitu? Ya enggak lah. Tuhan lihat puasa mau ngapain puasa. Banyak orang puasa supaya dapat jodoh. Supaya ini, supaya itu. Memangnya Tuhan senang kalau orang menderita? Kan tidak. Bukan berarti tidak boleh puasa loh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita puasa itu harus dengan hati yang bersih. Tuhan, aku tidak berdaya. Nah kan nggak masalah, bagus. Ingat dengan tulus, jangan ada modusnya, motifnya. Mau memanfaatkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan itu dia sebagai Tuhan. Jangan diperlakukan yang lain-lain. Kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita adalah hamba. Kalau kita panggil Bapa di surga, artinya kita anak. Gitu loh. Itu harus mulai dicamkan baik-baik. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tubuh kita bait Allah, maka aku adalah imam. Kan begitu. Apa artinya aku adalah imam? Aku harus hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Mulai dari hal kecil. Kalau ibu-ibu mulai dari masak di dapur, jangan ngomel-ngomel masak. Mulutnya dipakai untuk memberkati. Dari hal kecil sampai hal besar, hidup kudus. Hidup suci itu begitu. Bukan hidup suci itu pakai pakaian putih-putih, sering puasa, jarang makan, berdoa dari pagi sampai malam. Bukan. Hidup kudus, hidup suci itu dalam seluruh hidup kita. Mau di kantor, mau di mana saja. Itu tak bercacat, tak bercela. Bukan cuma tak bercacat, tak bercela, tapi menyenangkan Tuhan. Karena ada orang yang nggak buat salah sih, tapi pasif, nggak menyenangkan Tuhan. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan. Pleasing God. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2.
Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini sebenarnya kesimpulan bagaimana kita harus hidup. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa? Yang persembahan kita apa? Uang? Bukan. Hidup kita itu loh yang kita persembahkan. Seluruhnya, termasuk uang, waktu, keahlian, apa saja yang kita punya, itu untuk Tuhan. Gitu loh. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bagaimana hidupnya? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus itu yang tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Yang berkenan itu bagaimana? Yang menyenangkan Tuhan. Itu arti berkenan. Banyak orang mendengar kata berkenan itu maksudnya apa ya? Berkenan itu maksudnya menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan bagi Tuhan. Pleasing God itu berkenan. Ya. Ingat baik-baik, setiap mulai sekarang kalau kita melakukan sesuatu, ini menyenangkan Tuhan kan? Jangankan begitu, melayani di gereja pemain musik gitu ya. Menyenangkan Tuhan gak itu? Belum tentu di gereja menyenangkan Tuhan. Kalau dia main musik tapi sambil kesel hatinya, kesel sama gembalanya atau apa gitu ya, nggak memberkati akhirnya. Melayani itu menyenangkan Tuhan pokoknya. Tidak harus di gereja, di mana saja. Kita jadi alat di tangan Tuhan atau tidak? Kalau kita kemana saja orang memuji Tuhan atau malah orang bilang gini, dia mah Kristen tapi jahat, tapi pelit, tapi... Nah itu enggak, itu kebalikannya dari menyenangkan Tuhan. Ini serius bagaimana ya, setiap hari aku harus menyenangkan Tuhan. Kalau malam hari ya Bapak Ibu ya, saya di ruangan saya sendiri ini. Semua sudah tidur. Saya, aduh Tuhan, apalagi yang harus kulakukan? Ajari aku. Ya mungkin aku bukan kriminal, bukan penjahat, ya bukan pelanggar pidana, bukan. Tapi apa yang harus menyenangkan Tuhan? Apa yang harus kulakukan lagi Tuhan? Saya itu berpikir begini, nggak mungkin hidup cuma begini-begini saja. Ya mungkin orang lihat saya udah melayani ya di mana-mana, korbannya banyak sekali ya, tapi tetap aja kita harus tanya sama Tuhan, apa Tuhan, masa cuma begitu? Pasti ada deh, saya yakin pasti ada yang lebih lagi. Nah, terus cari Tuhan. Jangan fokusnya diri sendiri. Kalau fokusnya diri sendiri, bagaimana mau menyenangkan Tuhan? Kalau kita fokusnya Tuhan, menyenangkan Tuhan, cari apa yang bisa kulakukan Tuhan untukmu. Itu. Ini barusan ada yang WA saya ya. Baru aja nih. Pak, ini ada yang sakit parah Pak. Bagaimana ya? Ya sudah, gimana? Tolong dibantu deh. Tolong dibantu, saya transfer deh. Transfer. Sering sekali. Dunia ini banyak yang susah orang-orang. Kalau kita nggak menyalurkan berkat kita, terus gimana? Terus siapa lagi yang menjadi terang bagi dunia ini? Gitu loh. Jangan sampai kita menjadi orang yang bukan roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi dunia ini. Semua disimpan sendiri, jangan. Itu sia-sia loh. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Meskipun kita bukan seorang pelanggar hukum, enggak. Diem aja. Tapi ketika kita pasif, itu pun Tuhan tidak suka. Kita harus cari kegiatan, kita harus cari apa Tuhan yang kulakukan. Ingat baik-baik itu. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi jangan salah, Tuhan juga tidak ingin kita susah. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita pun senang, saudara. Ini cuma soal karakter. Kalau kita menyenangkan Tuhan, melayani orang lain juga, kita senang juga kok. Bukan menderita bagaimana. Mungkin kalau orang nggak biasa menderita kali ya. Tapi kalau terus kita biasakan, nanti lama-lama bisa menikmati. Iya benar juga ya Tuhan. Itu. Ya. Lupakan itu aturan-aturan agama, ritual dan sebagainya itu. Pokoknya ya, kalau gereja cuma menekankan ritual ya,
itu salah. Setiap kita harus menyenangkan Tuhan, apapun alasannya. Aku tidak kaya, Pak. Loh, menyenangkan Tuhan bukan soal uang. Soal apa yang ada pada diri kita. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang bagaimana hidupnya? Yang kudus dan yang berkenan. Yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar itu begitu. Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dan tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus. Itu ibadah yang benar itu begitu. Bukan ibadah yang benar itu nyumbang gereja pakai uang terus hidupnya nggak benar. Bukan ibadah itu. Itu kegiatan agama. Kalau ibadah yang benar itu, apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan, kulakukan. Itu bukti cinta kita sama Tuhan. Amin ya semua ya. Kalau ada yang kesulitan ekonomi, ya sudah, diam saja. Asal bisa makan, minum cukup. Jangan gara-gara kesulitan ekonomi, nipu kiri, nipu kanan. Tapi kalau ada kelebihan, juga jangan diam saja. Siapa yang bisa kuberkati Tuhan? Tanya Tuhan. Begitu. Jadi enak hidup ini. Mau kaya, mau enggak masalah. Tetap bisa jadi berkat. Kan berkat tidak harus bentuknya uang. Kita telepon perhatiannya, ya, penghiburannya kalau orang lagi susah, orang nggak ngerti kebenaran, kita kirimin link kebenaran, ini loh kebenaran, kan begitu mestinya. Nah, jadi jangan sampai kita itu hidupnya waktu demi waktu berlalu begitu saja terus nggak ada artinya. Waduh, kalau begitu, sia-sia. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Ada seorang yang triliuner. Kalau sudah ngomong triliun, itu bunganya saja 1 bulan MM-an. Dimakan juga nggak akan habis. Tapi ketika itu uangnya mampet, tidak mengalir sebagai berkat. Nanti ketika ia mati, itu seperti kata Alkitab itu loh. Orang kaya yang bodoh. Yang hidup untuk dirinya sendiri. Waduh, dia pasti menyesal. Sampai ke alam roh, gak taunya alam maut. Waduh, dia kepikiran hartanya juga nggak bisa dipakai. Makanya ya, saya sering bicara begini loh. Hidup ini anggap aja permainan monopoli. Uang cuma uang-uangan kertas gitu loh. Ya, beli ini, beli ini, beli ini. Nah, kayak begitu aja. Nanti begitu waktunya selesai, dilepas semua lagi. Udah Tuhan, aku mau pulang. Kita berkata, kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil itu ya harta di dunia ini, itu kecil itu. Maka ia tidak akan dipercayakan untuk hartanya sendiri. Harta yang sesungguhnya. Apa itu? Keselamatan harta surgawi. Tapi memang susah sih namanya manusia itu. Makanya firman Tuhan harus diulang-ulang terus supaya bisa dimengerti. Bukan dimengerti saja, kalau mengerti kan cuma pikiran. Tapi turun ke hati. Tapi ada impartasi spirit. Impartasi roh. Makanya seorang pembicara yang tidak jadi teladan, hidupnya selingkuh dan sebagainya, nggak usah didengarkan. Itu impartasi apa rohnya nanti? Meskipun kalimatnya kalimat yang benar. Ada spirit yang tertransfer. Hati-hati. Itu, waduh, dunia ini luar biasa sebenarnya. Cuma orang tidak melihat apa yang dibalik yang kelihatan. Kalau kita bisa lihat, aduh, ini dibaliknya ada sesuatu ini. Orang tidak berasa, banyak orang dipakai oleh roh jahat. Nggak kerasukan, nggak. Tapi itu dipakai roh jahat tuh. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu pernah dengar nggak ya? Saya dikirimin orang nih. Ada seorang ibu yang di internet bikin video. Dia berkata begini, saudara-saudaraku, ini aku lagi masuk ke tubuh orang ini. Akulah Yesus. Oh, ngaku-ngaku Yesus lagi. Banyak orang sakit jiwa, saudara, hari ini. Iya. Kelihatannya rohani, tapi sakit jiwa sebenarnya. Lah kalau saudara mau dengerin yang gitu-gitu ya, ketularan spirit gilanya itu. Hidup cuma satu kali, bukannya mau benar.
Diajarin yang benar nggak mau berubah. Dengar yang viral-viral malah senang. Aneh loh manusia itu. Ya, hidup kita ini cuma satu kali, mari kita berkenan bagi Tuhan. Amin ya semua ya. Berkenan bagi Tuhan itu enak sekali, saudara. Tenang kita, damai. Tidak ada sesuatu yang tidak berkenan. Jadi lakukan bagian kita, saudara. Kalau di dunia saja orang bisa melayani dengan baik, ya. Ibu-ibu ya, kalau lagi naik pesawat first class gitu ya, pelayanannya gimana? Bagus kan? Emang kenal mereka sama saya, sama kita? Nggak kenal. Pramugari itu begitu. Selamat datang ibu. Ibu mau minum apa? Kita punya ini. Ditawarin, baik banget dalam hati kita. Bukan juga, itu bagian dari pelayanan dia. Kalau sekuler saja bisa melayani begitu hebat. Di bank ya, personal banking gitu. Kalau butuh sesuatu, telepon aja. Mbak, tolong datang ya sekarang, saya mau transaksi. Datang dilayani, nggak usah kita ngantri di bank berjam-jam. Layanan dunia saja ada yang begitu. Lah kalau kita tidak melayani Tuhan dengan begitu, Tuhan apalagi ya Tuhan? Ingat, 2 hukum yang terutama. Melayani Tuhan artinya melayani sesama. Melayani sesama itu tentu saja dalam koridor kebenaran. Coba mulai sekarang. Kita latihan. Ya. Setelah ini coba kita pandang pasangan hidup kita. Aku mau melayani dia. Itu menyenangkan Tuhan artinya, melayani Tuhan. Coba lihat orang tua kita kalau masih hidup. Aku mau menyenangkan dia. Apa yang harus kulakukan ya? Anakku, aku mau menyenangkan dia. Menyenangkan bukan memanjakan ya, jangan salah ya. Apa yang bisa kulakukan? Tuhan, semua aku mau lakukan untuk Tuhan. Bayangkan kalau kita seperti itu. Tiba-tiba pasangan hidup kita, orang tua jadi bingung. Ini ada apa ini? Kok jadi berubah begini? Ya, pelayanan yang benar itu menyenangkan Tuhan. Hidup ini sebenarnya cuma untuk melayani. Untuk apa lagi saya mau tanya? Hidup ini untuk melayani, bukan dilayani. Sebenarnya hidup ini untuk melayani. Setelah itu selesai, nah baru kita ke surga. Jadi kalau orang nggak melayani dalam hidup ini, perhatikan kalimat ini. Kalau orang tidak melayani dalam hidup ini, dia tidak bakalan melayani di kerajaan surga. Yang saya maksud melayani bukan di gereja loh ya, bukan hanya di gereja. Dimanapun, kalau kita menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, maka kita akan melayani terus di kerajaan surga. Orang yang tidak mau melayani di kehidupannya sekarang, dia tidak bakalan melayani Tuhan di kerajaan surga. Artinya, ya nggak bakalan masuk surga. Hidup ini hanya untuk melayani. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Kalau aku kerja keras pun supaya dapat uang banyak, bagus. Tapi untuk melayani. Uangnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menolong yang perlu pertolongan. Itu dalam rangka itu loh. Tadi itu kita menyenangkan Tuhan dengan melakukan hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dan sesama. Banyak orang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Mengasihi Tuhannya dengan cara memuji-muji Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Tapi terhadap sesama, bengis, licik, menipu, tidak jujur. Nah itu omong kosong, itu tidak melayani Tuhan. Karena 2 hukum ini tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu pasti melakukan seluruh kehendakku. Termasuk mengasihi sesama. Sesama pelayan Tuhan aja bisa nggak cocok. Waduh, susah ya. Makanya ya, ingat di siang hari ini kita ingat kalau sekuler saja bisa melayani begitu hebat. Ya, kalau saya lagi tugas keluar kota ya, kebetulan bawa anak saya masih kecil, itu pramugari bisa samperin loh, ini dikasih boneka, dikasih ini, kayak kenal aja gitu, padahal nggak kenal. Bagus ya pelayanannya ya. Bagaimana ya kalau gereja Tuhan seperti itu?
Waduh, saya kalau di gereja ya kadang-kadang ya, saya liatin sekolah minggu, remaja, sesama pelayan Tuhan, saya bilang, apa ya Tuhan yang bisa kulakukan untuk mereka? Itu sering saya termenung gitu. Kalau cuma sekolah minggu masih lumayan lah, saya bisa beliin mainan. Saya bagi-bagi misalnya. Supaya mereka merasa nyaman di rumah dan mendengarkan firman Tuhan. Kan begitu. Coba kita masing-masing berpikir, apa ya Tuhan yang mesti kulakukan. Itu, jangan berpikir untuk diri sendiri terus. Sudah mulai harus scanning ke sekeliling. Kita sudah umur berapa? Ya, sudah tidak pantas lagi kekanak-kanakan. Iman kita harus sudah mulai dewasa. Coba dipandang, kalau di dalam konsep marketing itu ada namanya customer satisfaction. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menyenangkan juga customer kita. Siapa customer kita, saya mau tanya? Sesama kita. Nah, kalau kita melayani sesama kita seperti perusahaan melayani customernya, nah, sekuler aja begitu, kita harus lebih lagi karena di dalam Tuhan. Orang akan bicara, ini nggak masuk akal nih ya. Nggak apa-apa, memang nggak masuk akal. Perbuatan kita itu harus tidak masuk akal bagi orang dunia, tapi bagi kita harus masuk akal. Yang masuk akal adalah kalau aku melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan gerakan aku menolong orang yang tidak aku kenal, aku tolong. Oh, Tuhan yang suruh. Mesti begitu. Menyenangkan Tuhan itu bukan sebagian dari kita, seluruhnya kasih ke Tuhan. Ya, kalau saya bicara Tuhan bukan gereja ya, bukan gedung gereja. Yang saya maksud Tuhan adalah segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ya, tidak harus melalui gembala atau hamba Tuhan yang lagi khotbah, enggak juga. Pokoknya kita menyenangkan Tuhan, begitu aja, lewat siapapun. Kalau digerakkan kepada gembala boleh, kalau digerakkan lewat jalur lain boleh. Yang penting Tuhan disukakan. Begitu. Kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar ya, bukan dibuat-buat, kita pasti all out untuk Tuhan. All out itu apa ya? Dengan roh yang menyala-nyala itu, iya Tuhan, aku mau. Bapak Ibu ya bayangkan ya, orang yang lagi jatuh cinta. Itu biar jam 11 dia terjaga dengan keadaan segar. Dia pengen telepon kekasihnya itu. Segar. Mestinya kita begitu. Jam berapapun, wah segar. Aku dipakai Tuhan, aku anak Bapa di surga. Kalau cuma setan-setan lewat itu gak ada urusan sama kita. Itu nothing. Yang menjadi masalah utama kita cuma satu. Apakah aku menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu. Yang lain mah kecil-kecil, gak usah dipermasalahkan. Ya. Coba kita baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Tolong dibaca. Yohanes 14 ya Pak? Ya. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Amen. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amen. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya. Amin. Amin.
Ini jelas loh padahal. Kalau kamu mengasihi aku, aku dan Bapa akan datang kepadamu. Waduh, kurang apa lagi coba? Coba Bapak Ibu Saudara pikir baik-baik. Kurang apa lagi? Roh Allah ada dalam diri kita. Tuhan dan Bapa akan ada dalam diri kita. Kita menjadi satu keluarga besar. Itu tidak ada yang kita khawatirkan lagi nanti. Apapun. Soal kematian setiap kita pasti mati. Pasti. Tapi semangat. Tidak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang ini, saya nasihatkan kita semua untuk belajar rendah hati. Jangan suka mengeraskan hati. Enggak, aku maunya begini. Jangan. Rendah hati, mengosongkan diri, belajar lagi dari awal. Jangan pikirannya cupet, sempit. Aku begini pokoknya. Wah, jangan ya. Yang utama bukanlah kesembuhan fisik. Yang utama bukanlah diberkati secara ekonomi. Yang utama bukanlah sehat terus-menerus, tidak pernah ke rumah sakit. Bukan. Yang utama adalah perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dalam hidupku? Kalau iya, mati pun aku rela Tuhan. Gak masalah. Ya. Bapak Ibu pernah dengar satu lagu begini. Kalau itu diambil dari kitab Mazmur. Itu kalau orang sudah dewasa ya, dirinya lenyap pun gak masalah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mestinya begitu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, tapi Engkaulah tetap Allahku, gunung batuku selama-lamanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu yang menghibur aku. Engkau gandeng tangan kananku. Kau ajak aku bersamamu selalu. Wah, itu artinya Tuhan berkenan gandeng tangan kita. Jadi, kalau hari ini kita sedang sakit atau persoalan apapun, yang penting Tuhan gandeng kita. Maka kita tenang. Ada di gandengan Tuhan itu tenang. Serius, gak masalah. Ya, apapun masalah kita, kalau kita digandeng Tuhan, aku ikut Tuhan. Seperti pemazmur itu. Mungkin aku tidak tahu jawabannya, masalahku belum selesai dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita digandeng Tuhan, dalam suka maupun duka, itu cukup Tuhan. Sebab gadamu menghibur aku. Amin ya semua ya. Ini serius loh. Banyak orang tidak bisa merasakan gandengan Tuhan itu karena tenggelam di masalah. Padahal di dalam masalah pun kita bersama Tuhan, melewati lembah kekelaman pun bersama Tuhan. Nah itu mantap tuh. Yang perlu kita khawatirkan tuh cuma satu. Apakah hidupku ini sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Itulah yang perlu kita khawatirkan. Yang lain nggak perlu dikhawatirkan. Yang lain dilewati saja. Persoalan ekonomi kerja keras gitu aja. Paling kita cuma butuh makan satu piring. Kalau kita sudah berumur juga nggak satu piring juga, paling setengah piring makan. Sebenarnya manusia itu tergantung mindsetnya, pola pikirnya. Ya. Roma 12 ayat 2 belum selesai tadi. Roma 12 ayat 2. Ini kesimpulannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah menurut akal budinya mesti berubah. Harus dibaharui. Untuk apa diperbaharui? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kamu tahu kehendak Allah itu apa. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah atau yang menyenangkan Allah dan yang sempurna. Nah, itu mulai sekarang jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang miring-miring, yang plesetan-plesetan. Tidak berkualitas sama sekali itu. Ya. Itu
tanpa terasa kadang-kadang kita juga begitu, kok bisa meleset ya gitu. Jangan, masing-masing kita itu hidup untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.